Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Zaki. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan definisi gangguan-gangguan kepribadian atau personality disorder. Gangguan-gangguan kepribadian ini saya lanjutkan dari part sebelumnya yang dijelaskan oleh teman-teman saya. Oke, kita langsung ke gangguan-gangguan kepribadian. Selanjutnya itu ada gangguan kepribadian anankastik atau gangguan kepribadian anankastik atau gangguan kepribadian obsesif kompulsif, merupakan suatu gangguan kepribadian yang dimiliki karakteristik dan suatu emosional yang terbatas, keteraturan, ketekunan, keras kepala, dan keraguan-raguan. Pada gangguan ini memiliki gejala perasaan ragu dan hati-hati yang berlebihan. Lalu ada preokupasi dengan hal-hal yang rinci atau detail seperti peraturan, daftar urutan, atau jadwal. Lalu ada perfeksionisme yang mempengaruhi penyelesaian tugas. Lalu ada ketelitian yang berlebihan, terlalu hati-hati dan keterikatan yang tidak semestinya pada produktivitas sampai mengabaikan kepuasan dan hubungan interpersonal. Lalu ada keterpakuan dan ketertarikan yang berlebihan pada kebiasaan sosial yang gangguan lainnya itu seperti kaku dan keras kepala. Lalu pemaksaan yang tidak beralasan agar orang lain mengikuti persis caranya mengerjakan sesuatu, atau keengganan yang tak beralasan untuk mengizinkan orang lain mengerjakan sesuatu. Mencampur adukan pikiran atau dorongan yang memaksa. Penyebab dari gangguan-gangguan itu yaitu faktor genetik dan faktor lingkungan. Lalu ada pencegahan. Pencegahannya itu dengan berolahraga secara teratur, menghindari alkohol dan narkoba, memeriksa kesehatan secara rutin. Mungkin bisa pencegahan lainnya bisa menulis buku harian dan melakukan kegiatan relaksasi. Penanganan itu bisa melalui psikoterapi dan farmakologi. Selanjutnya adalah gangguan kepribadian menghindar. Gangguan kepribadian menghindar ini adalah sebuah gangguan kepribadian yang menunjukkan rasa minder seperti terisolir, terkucilkan, inferior, dan super sensitif terhadap penilaian buruk dari orang lain. Gejalanya yang dari gangguan kepribadian menghindar ini yaitu perasaan tegang dan takut, menetap dan pervasif, merasa dirinya tidak mampu dan tidak menarik atau lebih rendah dari orang lain. Lalu ada preokupasi yang berlebihan terhadap kritik dan penolakan dalam situasi sosial, keengganan untuk terlibat dengan orang kecuali merasa yakin akan disukai. Lalu ada pembatasan dalam gaya hidup karena alasan keamanan fisik. Lalu ada menghindari aktivitas sosial atau pekerjaan yang banyak melibatkan kontak interpersonal karena takut dikritik atau tidak didukung lalu ditolak oleh orang lain. Penyebab dari gangguan itu adalah faktor sosial dan faktor genetik. Pencegahannya yaitu menciptakan lingkungan yang positif, yang aman dan bebas dari berbagai pelecehan seksual dan fisik. Penanganannya itu adalah dengan melakukan pelatihan kemampuan sosial, terapi CBT, terapi flooding, dan konseling kelompok. Selanjutnya ada gangguan kepribadian dependent. Gangguan kepribadian dependent atau dependent personality disorder atau yang disingkat DPD atau disebut juga gangguan kepribadian astenik adalah sebuah gangguan yang terjadi saat seorang selalu bergantung pada orang lain. Gejalanya itu adalah mendorong atau membiarkan orang lain mengambil sebagian besar keputusan penting untuk dirinya. Lalu meletakkan kebutuhan sendiri lebih rendah dari orang lain kepada siapa ia bergantung dan kepatuhan yang tidak semestinya terhadap keinginan mereka. Lalu ada keengganan untuk mengajukan permintaan yang layak kepada orang di mana tempat ia bergantung. Lalu ada perasaan tidak enak atau tidak berdaya apabila sendirian, karena
karena ketakutan yang dibesar-besarkan tentang ketidakmampuan mengurus diri sendiri. Lalu ada preokupasi dengan ketakutan akan ditinggalkan oleh orang yang dekat dengannya dan dibiarkan untuk mengurus dirinya sendiri. Lalu terbatasnya kemampuan untuk membuat keputusan sehari-hari tanpa membuat nasihat yang berlebihan dan dukungan dari orang lain. Penyebabnya ini ada faktor genetik dan faktor lingkungan. Lalu pencegahannya itu mengurangi atau menjauhi segala hal yang dapat memberikan tekanan-tekanan emosional kepada dirinya. Selanjutnya ada penanganannya, yaitu bisa melakukan terapi perilaku kognitif, terapi interpersonal, dan terapi psikodinamik. Ya itulah jabaran-jabaran sedikitlah informasi tentang personality disorder atau gangguan kepribadian yang ada. Masih banyak gangguan-gangguan kepribadian yang lainnya, mungkin bisa kita lanjutkan di lain waktu. Saya Ahmad Zaki, mengucapkan terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum.